Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 6 Manajemen Keuangan 2 yang beranggotakan Florentina Triworo Haryuni, Stefani Aprilia, Hendy Irawan, dan Muhammad Fatswan Nuriski. Kami akan menyampaikan presentasi mengenai penilaian investasi proyek dan biaya modal PT Atlantis Subsea Indonesia. PT Atlantis Subsea Indonesia. Deskripsi proyeknya, perusahaan yang memberikan dukungan survei spesialis multidisiplin global dan memberikan solusi untuk sektor minyak dan gas, energi dan energi terbarukan, dan infrastruktur kelautan yang pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 2016. Aliansi strategis dengan perusahaan mitra di berbagai negara sehingga memungkinkan melakukan survei dan studi kelautan di seluruh dunia. Melakukan penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2024. Untuk penawaran umum perdana saham sebanyak 1.200.000.000 rupiah lembar saham baru dengan nilai nominal Rp8 setiap sahamnya, yang memiliki sebesar 19,36% dari modal yang telah ditempatkan dan di sektor perseroan setelah penawaran umum perdana saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100 setiap saham. Tujuan dari proyek PT Atlantis Subsea Indonesia yaitu menghimpun dana investor sebesar Rp120 miliar dengan tujuan penggunaan dana untuk meningkatkan dan mengembangkan perusahaan, pembelian peralatan guna menunjang kegiatan operasional perseroan, serta untuk modal kerja seperti biaya instalasi peralatan, biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan, pengawasan, dan supervisi teknis, biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perlengkapan survei, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, beserta gaji karyawan, dan lain-lain. Estimasi biaya dan proyeksi pendapatan. Dengan adanya tambahan modal dari penawaran saham, perseroan memproyeksi pendapatan dan estimasi biaya selama 5 tahun sebagai berikut. Untuk tahun 2023, yaitu pendapatannya sebesar Rp42.817.712.935. Sedangkan untuk biayanya Rp18.480.000.000 dan untuk labanya sebesar Rp23.520.000.000. Kemudian untuk tahun 2024 pendapatan sebesar Rp145 miliar, untuk biayanya sebesar Rp63.800.000.000 dan untuk labanya Rp81.200.000.000. Untuk tahun 2025, pendapatan sebesar Rp169 miliar, untuk biayanya sebesar Rp74.360.000.000 dan untuk labanya sebesar Rp94.640.000.000. Di tahun ke-2026, pendapatan sebesar Rp202 miliar dan untuk biaya sebesar Rp88.880.000.000. Kemudian untuk labanya sebesar Rp113.120.000.000. Pada tahun 2027, untuk pendapatannya sebesar Rp245 miliar,
untuk biayanya sebesar 107 miliar 800 rupiah dan untuk labanya sebesar 137 miliar 200 juta rupiah. Analisis penilaian investasi atau net present value. Dalam proyek ini, estimasi cash inflow tiap tahun memiliki besaran yang berbeda. Oleh sebab itu, nilai net present value proyek diperhitungkan sebagai berikut dengan diskon rate 10%. NPV sama dengan investasi awal atau nilai investasi, kemudian AT adalah aliran kas bersih, terus R itu adalah diskon rate, dan T-nya sendiri adalah jangka waktu. Di sini saya memberikan contoh jangka waktunya 5 tahun. Jadi NPV-nya minus 120 miliar ditambah 42 miliar 877 juta 712.935 rupiah dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,10 dalam kurung pangkat 1. Begitu juga seterusnya sampai tahun ke-5. Dan memperoleh hasil NPV-nya adalah 455 miliar 881 juta 93.261 rupiah. Berdasarkan perhitungan NPV di atas, menghasilkan nilai yang positif yaitu sebesar 455 miliar 881 juta 93.261 rupiah, yang dapat diartikan bahwa proyek ini akan menguntungkan. Kemudian untuk yang kedua yaitu internal rate of return atau IRR. Dalam proyek ini, estimasi nilai IRR diperhitungkan dengan menggunakan diskon rate 85% dengan nilai NPV sebesar 311.813.760 dan diskon rate 90% dengan nilai NPV sebesar min 7 miliar 694 juta 587.333 rupiah. Maka nilai IRR sebagai berikut. IRR adalah internal rate of return, kemudian RK adalah tingkat bunga terkecil, RB adalah tingkat bunga terbesar, kemudian NPV RK yaitu net present value tingkat bunga terkecil, NPV RB adalah net present value tingkat bunga terbesar, dan PVRK itu adalah present value tingkat bunga terkecil, PVRB adalah present value tingkat bunga terbesar. Dari perhitungan tadi di atas, IRR dapat dihitung 85% ditambah 0,098052 dikali 5%. Sama dengan IRR sama dengan 85,49%. Maka dari perhitungan di atas, tingkat pengembalian internal dari investasi proyek ini yaitu sebesar 85,49%. B. Analisis penilaian investasi. 3. Payback period. Proyek ini memperhitungkan nilai payback period sebagai berikut. Tahun 0, estimasi arus kas minus 120 miliar. Arus kas kumulatif minus 120 miliar. Tahun ke-1, estimasi arus kas 42.877.712.935 rupiah.
Arus kas kumulatif minus 77 122 287 65 rupiah. Tahun 2 estimasi arus kas 145 M, arus kas kumulatif 67 877 712 935 rupiah. Tahun ketiga 169 M, arus kas kumulatif 236 877 712 935 miliar. Tahun 4 estimasi arus kas 202 miliar. Arus kas kumulatif 438 877 712 935 miliar rupiah. Tahun kelima estimasi arus kas 245 miliar. Arus kas kumulatif 683 877 712 935 miliar rupiah. Maka periode pengembalian modal atau payback period untuk investasi dalam proyek ini adalah selama 1 tahun 5 bulan. Payback period. Nah, ini gambarannya 1 ditambah 77 dibagi 145 miliar dikali 100 sama dengan 1 tambah 0,53 sama dengan 1,53 tahun. Analisis penilaian investasi. 4. Analisa sensitivitas perubahan biaya modal dan perubahan proyeksi arus kas. Berdasarkan perhitungan sebelumnya dalam analisis net present value, besaran investasi sebesar 120 miliar dengan nilai biaya modal sebesar 10% dan dengan rincian arus kas sebesar tahun pertama atau 1 42 877 712 93 5 miliar rupiah. Tahun kedua 145 miliar rupiah. Tahun ketiga 169 miliar rupiah. Tahun keempat 202 miliar rupiah. Tahun kelima 245 miliar rupiah, menghasilkan nilai NPV sebesar 455 881 93.261 miliar rupiah. Analisis penilaian investasi. 4A. Analisa sensitivitas perubahan biaya modal dengan asumsi biaya modal naik menjadi 12%. Maka nilai NPV sebagai berikut. NPV I0 ditambah sigma 5 T sama dengan 1 AT dibagi 1 plus RT. NPV minus 120 M 42 miliar dibagi 1 plus 0,12 kurva 1 ditambah 145 miliar dibagi 1 plus 0,12 per 2 ditambah 169 miliar dibagi 1 tambah 0,12 per 3 tambah 202 miliar dibagi 1 tambah 0,12 per 4 tambah 24 245 miliar dibagi 1 tambah 0,12 per 5. NPV minus 120 miliar ditambah 561 877.878 miliar. NPV sama dengan 421 561 877 878 miliar. Berdasarkan perhitungan NPV di atas,
Jika asumsi biaya modal naik dari 10% menjadi 12%, maka berdampak mengurangi nilai NPV dari 455.881 miliar rupiah menjadi 421.561.877.878 miliar rupiah. Baik, saya lanjutkan. B. Analisis penilaian investasi. Analisa sensitivitas perubahan proyeksi arus kas. Dengan asumsi arus kas berkurang sebesar 10% dan nilai biaya modal tetap 10%, maka nilai NPV sebagai berikut. Arus kas berkurang 10% menjadi, yaitu tahun pertama 38.989.941.642 rupiah. Tahun kedua 130.500 juta. Tahun ketiga 152.100 juta. Tahun keempat 181.800 juta. Tahun kelima 220.500 juta. Maka nilai NPV sama dengan 1 sub 0 ditambah sigma T sama dengan 1 sampai 5 AT per 1 tambah R pangkat T. NPV min 120 miliar ditambah 42.817.935 per 1 tambah 0,12 pangkat 1 ditambah 145 miliar per 1 tambah 0,12 pangkat 2 ditambah 169 miliar per 1 tambah 0,12 pangkat 3 ditambah 202 miliar per 1 tambah 0,12 pangkat 4 ditambah 245 miliar per 1 tambah 0,12 pangkat 5. Jadi NPV min 120 miliar ditambah 518 miliar 292.983.935. Jadi hasilnya NPV 39.983.935 rupiah. Berdasarkan perhitungan di atas, jika asumsi arus kas berkurang 10%, maka berdampak mengurangi nilai NPV dari 455 miliar 881 juta 93.261 rupiah menjadi 398 miliar 290 juta 983.935 rupiah. C. Penentuan biaya modal. 1. Struktur modal. Dalam proyek ini komposisi antara ekuitas dan utang yaitu sebagai berikut. Ekuitas 90% yaitu 48 miliar 632 juta 691.977. Utang 10% yaitu 5 miliar 589 juta 377.626. Jadi totalnya 54 miliar 222 juta 69.603. Biaya ekuitas
biaya ekuitas. Dalam proyek ini diperhitungkan dengan menggunakan model CAPM, rumus CAPM sebagai berikut. KE RF ditambah beta dikali RM dikurang RF. KE sama dengan 0,05 ditambah 1,2 dikali 0,12 dikurang 0,05. KE sama dengan 0,05 ditambah 1,2 dikali 0,07. KE sama dengan 0,05 ditambah 0,084. Jadi KE sama dengan 0,134 atau 13,4%. D. Analisa keseluruhan. Yang pertama, Net Present Value atau NPV proyek adalah sebesar 455 miliar 881 juta 93.261 rupiah. Yang kedua, Internal Rate of Return IRR proyek adalah 85,49%. Yang ketiga, Payback Period. Payback Period proyek adalah 1 tahun 5 bulan. Yang keempat, WACC proyek adalah 12,60%. Dan yang terakhir, struktur modal berupa 90% ekuitas dan 10% utang. Selanjutnya, C. Penentuan biaya modal. Yang ketiga adalah biaya utang. Dalam proyek ini, besarnya utang yaitu sebesar 5.589.377.626 rupiah dengan asumsi tingkat suku bunga sebesar 7,2%. Maka besarnya biaya utang dihitung sebagai berikut. Jumlah dikali dengan suku bunga 5.589.377.626 rupiah dikali 7,2%. Dari perhitungan biaya di atas, biaya utang dalam hal ini merupakan bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar 402.994.127 rupiah. Yang keempat, Weighted Average Cost of Capital atau WACC. WACC merupakan rata-rata tertimbang dari biaya ekuitas, biaya utang, dan biaya modal lainnya yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. Maka besarnya WACC dihitung sebagai berikut. 6.831.116.144 rupiah per 54.222.069.603 rupiah menghasilkan nilai 12,60%. Faktor-faktor resiko yang mempengaruhi keputusan investor. Yang pertama ada risiko pasar berupa fluktuasi harga, risiko makroekonomi, risiko mata uang. Yang kedua, risiko operasional berupa risiko produksi, risiko teknologi, dan risiko supply. Yang ketiga, risiko keuangan. Ada risiko likuiditas, risiko pembiayaan, dan risiko kredit. Yang keempat, risiko hukum dan regulasi. Ada perubahan peraturan dan juga risiko litigasi. Dan yang terakhir, risiko lingkungan dan sosial berupa risiko lingkungan serta risiko reputasi. Selanjutnya, alternatif strategi jika proyek tidak layak dijalankan berdasarkan analisis awal. Yang pertama, optimasi biaya dan efisiensi operasional dengan mengevaluasi ulang biaya proyek dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, diversifikasi proyek atau portofolio, bisa dengan mengalihkan sumber daya ke proyek lain dan diversifikasi portofolio. Yang ketiga, pengelolaan risiko yang lebih baik dengan memperkuat manajemen risiko dan juga mengembangkan strategi mitigasi. Yang keempat, reformulasi strategi bisnis dengan mengevaluasi ulang strategi bisnis serta membuat perubahan strategi bisnis. Dan yang terakhir, penjualan aliansi dengan menjual proyek kepada pihak lain dan juga membentuk aliansi dan atau kemitraan.